Jadi artinya penggunaan gabungan kata majemuk bisa saja aturan penulisannya ditulis padu atau serangkai ketika dia mengalami bentuk afiksasi awalan dan akhiran. Ketika ada di awal dan ada di akhir baru terpres. Seperti itu. Sama dalam bentuk kata tidak tahu. Tidak tahu kan ini notabene-nya penulisannya memang pisah. Tapi ini bisa saja ditulis sambung ketika ada awalan dan akhiran. Kalau kakak ubah dengan kata ketidaktahuan. Jadi dia mengalami bentuk awalan dan akhiran. Makanya di sini terpres. Disinilah fungsi bentuk imbuhan pada gabungan kata majemuk. Nah, bisa dipahami sejauh ini? Nah, ini serangkai dengan bentuk kata dalam penulisan kata maha. Ini maha merujuk pada nama Tuhan. Nah, dalam penulisan maha juga ini terbagi menjadi dua aturan. Ada penulisannya bentuk kata maha yang harus ditulis serangkai dan kata maha yang harus ditulis pisah. Oke, kakak analisiskan. Sebuah bentuk kata maha yang diikuti dalam bentuk kata dasar, ini penulisannya harus ditulis serangkai. Yang kedua, dalam penggunaan bentuk kata yang sudah mengalami bentuk imbuhan atau nama lainnya turunan, ini penulisannya harus pisah. Seperti ini. Contoh, dalam bentuk kata. Sebuah bentuk kata maha yang diikuti bentuk kata dasar. Contoh, maha benar. Benar ini merupakan kata dasar. Makanya dia selalu serangkai dengan kata yang diikuti. Maha kuasa. Ini ditulis serangkai karena kuasa itu bentuk kata dasar. Makanya dia serangkai dengan kata maha. Maha mulia. Mulia itu bentuk kata dasar, makanya dia serangkai dengan kata yang diikuti. Beda dengan bentuk kata turunan. Kata turunan artinya yang sudah mengalami bentuk imbuhan atau afiksasi. Nah, contoh. Dalam penggunaan kata maha pengasih. Maha pengasih, kata dasarnya adalah kasih. Sudah mengalami bentuk imbuhan, makanya dia pisah. Contoh yang lain. Maha melihat. Melihat ini kata dasarnya adalah lihat. Makanya dia sambung dengan kata yang diikutinya. Sambung atau tidak? Tidak, karena ini bentuk imbuhan. Maha mendengar. Kata dasarnya adalah dengar. Makanya dia pisah dengan kata yang diikutinya. Karena kata dasar maha mendengar adalah dengar. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua bentuk kata dasar harus ditulis serangkai? Tidak juga, ada bentuk pengecualian. Di dalam bentuk pengecualian, ada sebuah bentuk kata dasar yang penulisannya harus dipisah. Apakah itu? Dalam penulisan kata Maha Esa. Maha Esa ini merupakan bentuk kata dasar, namun harus ditulis pisah. Hanya bentuk penggunaan kata Maha Esa yang penulisannya pisah. Walaupun dia kata dasar. Mengapa demikian? Kakak analogikan seperti ini. Esa artinya satu. Kalau dia satu berarti dia terpisah. Beda dengan di atas, Maha benar, Maha kuasa, Maha mulia. Jadi khusus dalam kata Maha Esa, dia penulisannya pisah walaupun bentuk kata dasar. Hal-hal yang sekecil ini juga sering masuk dalam ujian kalian. Jadi kalian harus analisis memang. Analisis baik-baik. Dan sekali lagi kakak tegaskan, materi yang kakak bawakan ini bukan hanya sebagai bentuk konsumsi ujian kalian, tapi bentuknya jangka panjang sampai kalian akan menuliskan sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang dinamakan bentuk skripsi. Gimana? Gampang kan untuk materi ini? Oke, mari kita bahas. Dalam nomor 1, manakah di antara kalimat berikut yang mengandung gabungan kata yang salah? Kita cari yang berbentuk salah. Alfa.
Sapu tangannya tertinggal di laci meja. Sapu tangan tadi kita sudah sepakat dalam penulisannya dia sambung. Berarti ini benar. Kita cari yang salah. Lanjut. Bravo. NASA saat ini sedang bekerja sama dengan Nissan untuk membuat mobil tanpa kemudi yang bisa berjalan otomatis sesuai dengan keinginan penumpangnya. Oke? Dalam penulisan bekerja sama, kita akan analisis kata bekerja sama. Kata dasar bekerja sama adalah kerja sama. Dia memiliki bentuk imbuhan awalan. Tadi kakak sampaikan, ketika hanya di awal, dia penggunaannya tetap pisah karena tidak ada yang tahan di sebelah sini. Makanya dia tetap penulisannya pisah. Jadi dalam penulisan bekerja sama, dia salah. Harus ditulis pisah. Lanjut, Charlie. Sekarang banyak dijual saripati kulit manggis dalam bentuk kapsul sehingga mudah untuk dikonsumsi. Bagaimana dalam penulisan saripati? Saripati ini dalam penulisannya dia tetap pisah. Mengapa demikian? Sari dan pati masih berbicara mengenai sari atau inti dari kulit manggis atau pokok dari kulit manggis. Jadi ini gabungan kata majemuk. Dia tulisannya sambung atau pisah. Pisah karena dia gabungan kata majemuk. Lanjut. 1 di delta. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu disambut dengan sukacita. Bagaimana dalam penulisan sukacita? Sukacita dan dukacita ini penulisannya sambung, dia serangkai. Suka adalah bentuk kebahagiaan, cita adalah bentuk harapan. Berbicara mengenai sukacita adalah hal-hal yang berbahagia. Error. Siapa orang tua yang tidak mau melihat anaknya sukses? Dalam penulisan orang tua, dia sambung atau pisah? Pisah. Tadi kakak sudah bahas di sini. Oke, jadi ini aman. Letak kesalahan ada di berapa? Oke, kita cek untuk 2. Penulisan gabungan kata di bawah ini yang benar semuanya. Kita cari yang benar semuanya. Alpha, penulisan tanggung jawab. Tanggung jawab penulisannya pisah. Dia penulisan gabungan kata majemuk. Tanggung dan jawab masih ada berkaitan dengan tanggung dan jawab. Kerjasama. Kerjasama penulisannya pisah atau sambung? Ini harus dipisah. Kerjasama, kerja dan sama masih berkaitan dengan kata kerja dan bekerja secara bersama-sama. Tanda tangan, tanda dan tangan masih ada berkaitan dengan bentuk tangan. Dalam tanda tangan ini penulisannya dia sambung atau pisah. Ini gabungan kata majemuk, dia pisah. Terima kasih. Terima kasih ini penulisannya pisah. Ini gabungan kata majemuk, ini sudah aman. Jadi letak kesalahannya ada di kerjasama dan tanda tangan. Ini bukan menjadi jawaban. Bravo. Semi permanen, penggunaan bentuk terikat, mancanegara, pasca sarjana, dan satpakrida. Ini penggunaan gabungan kata yang ditulis secara terikat. Ketika dia bentuk terikat, artinya dalam bentuk pra, pasca, multi, pro, ini selalu sambung dengan kata yang diikutinya. Semi, manca, sabta ini bagian penggunaan kata serapan yang selalu sambung dengan kata yang diikutinya. Ini sama semua pembentukannya. Jadi kalau dapat kata-kata pra, pasca, multi, pro, semi, manca, sabta, bisa juga dalam kata intra, ekstra, dia selalu sambung dengan kata yang diikutinya. Ini penggunaan bentuk imbuhan serapan. Jadi letak kesalahannya ada di semi. Semi permanen itu harus sambung. Kalau dapat kata semi, dia selalu sambung dengan kata yang diikutinya. Jadi di sini letak kesalahannya. Ini aman, mancanegara aman, pasca sarjana aman, satpakrida aman. Gitu. Jadi ini tetap salah. Charlie,
acap kali. Acap kali ini sama dengan bentuk seringkali. Dia harus sambung dengan kata yang diikutinya. Ini gabungan kata padu. Ada kalanya aman. Barangkali. Barangkali ini penulisannya pisah atau sambung. Sambung. Bagaimana sambung? Oke, jadi letak kesalahannya tetap salah. Delta. Mata pelajaran aman. Dia penulisannya pisah. Meja tulis, ini meja tulis harus dipisah karena bagian dari gabungan kata majemuk. Masih ada kaitannya dengan meja-meja yang lain. Jadi ini salah. Orang tua sudah aman, simpang 4 sudah aman. Jadi jawabannya salah. Terakhir, kita cek untuk kacamata. Kacamata tadi kita sudah sepakat. Buka cita juga kita sudah sepakat di awal. Sapu tangan kita juga sepakat. Halal bihalal penulisannya. Halal bihalal ini sambung. Jadi jawabannya ada di error. Oke, sekian dari kakak. Kakak cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Giles Media. Terima kasih.